Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang saya cintai, lanjut ke part 2 ya. Part 2 ini ya. Perjalanan Kembang Lampir malam-malam. Kemana kita, Mas? Ini yang jelaskan ada kaitan erat dengan pantai selatan. Kita pantai selatan itu pernah 2 kali, dulur-dulur. Pernah di Parangkusumo dan di Parangtritis, dan itu ada pengalaman masing-masing. Ini yang mana dulu, Mas? Parangtritis dulu aja. Parangtritis yang dulu. lebih serem. Ini minta Parangtritis dulu. Parangtritis dulu. Jadi yang Bang Lampir itu kaitan erat dengan Parangkusumo, kalau tidak salah itu Parangkusumo. Tapi kita ini tetap di pantai selatan, dan kita pengalaman yang di Parangtritisnya dulu. Oke, Mas, gimana? Ya gak gimana. Jadi gini dulur-dulur ya, dulu awal pertama kali saya ke Parangtritis kan ya diajak ya Mas. Tetap diajak ya, jadi kita itu yang menang bener, yang pernah disampaikan Mas Satria kemarin itu kita ya hampir itu keliling Pulau Jawa. Iya, Mas, hampir keliling Pulau Jawa. Dari petilasan raja, pertapaan, para wali, gitu. Pantai, makam Malas, komplit pokoknya. Nah, ini kita akan menceritakan pengalaman kita tentang ketika kita perjalanan di Parangtritis. Nah, ini memang kisah kita, cerita kita mungkin ya tidak bisa dilogika. Iya. Susah kalau dinalar. Tapi ya kita enggak dulu. Tapi ini ya pengalaman kita yang kita alami itu seperti ini. Ya nyata gitu. Saya juga aneh, tapi nyata, Mas. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Jadi gini awalnya ya, kita diajak ya Mas. Iya, diajak. Kita diajak awal mula itu ke Parangtritis. Ya sampai di situ awalnya kita dari mana Mas? Ketonggo kalau tidak salah ya. Kayaknya dari Ketonggo. Dari Alas Ketonggo. Kayaknya, saya juga lupa. Iya, Alas Ketonggo nanti ya. Nanti, wah pokoknya ceritanya banyak ini. Tukang ceritain. Jadi dari Ketonggo dulu. Terus Ketonggo ke Parangtritis. Ya itu dari Jawa Timur ke Jogja. Wah, itu lewat Sarangan, Mas ya. Iya, Tlogo Sarangan. Wah, itu lumayan perjalanannya. Jadi awalnya memang kita diajak, terus sampai di situ kita sekitar jam 12 jam 1 ya, sekitar jam 1 jam 12 itu kita nyampe sana. Nah, kita nyampe sana itu ya wajar, keadaan di sana itu sepi nyenyet, tidak ada orang satu pun ya Mas ya. Di pantainya. Kalau yang jualan ada yang jualan kopi itu ada beberapa kayak. Langsung aja pengalamannya. Langsung aja. Iya. Itu saya pertama kali nginjak pantai itu langsung lihat istana, Mas. Wow, langsung dikeingin ya. sempet dredeg saya langsung. Itu kan ya walaupun sering ke makam, sering ke alas ya tetap dredeg juga, Mas ya. Iya. Tapi ya lah opolah mungkin pengen eksis mungkin ya, melihat. Jadi pertama kali yang dilihat sama Mas Satria dulu itu kayak istana di tengah laut. Istana di tengah laut. Iya. Itu besar, lampunya wah gilar-gilar itu Mas, megah sekali. Gilar-gilar. Ya ketika itu kita belum masuk ya Mas. Belum. Bisa paling lihat dari jauh. Nah, itu dari jauh. Mungkin itu yang disebut istana Ratu Kidul. Mungkin loh ya. Mungkin kita juga nggak tahu. Itu ya jelas di visual pandangan mata saya seperti itu, Mas. Dilihat istana. Terus yang dirasakan Mas itu apa? Getarannya, energi. Wah, energi jelas Mas. Energi besar, dredeg saya. Tak akonin dredeg. Kalau yang dilihat di sekitar pantai, prajurit banyak. Itu saya kan habis itu masuk ya. Ya memang kalau pas ketika itu saya sama Mas Satria itu persiapan ya Mas ya. Ya karena itu ketika itu kita masih belum berpengalaman sama sekali lah, itu masih dulu lah itu awal 2 tahun yang lalu. Awal pertama kali kita ke Parangtritis, terus kita ganti baju ya Mas, ganti kostum mau mandi tahu. Wah itu bayangkan jam 1 kita mandi di pinggir laut, di pinggir pantai. Wah luar biasa itu. Tapi pas mandi itu ya, di belakang saya tuh suara kuda, suara
Ya, prajurit jruk kayak tombak, jruk kayak siap perang tuh Mas ya. Iya, kayak sampai itu, kayak berbaris jalan itu loh. Tadi jruk sampai saya bilang, "Mas, saya takut Mas, apa di belakang Mas?" Terus Mas Sofian jawab, "Mas tenang aja, ingat-ingat Gusti Allah pokoknya." Nah itu saya tuh bulu kuduknya udah merinding semua. Kuda, suara prajurit, tombak itu, saya, "Mas, nopo niku tewingin Mas, nopo Mas?" Terus Mas Sofian, tenang mawon. Sampai saya itu Mas. Saya ya sebenarnya dredeg. Sebenarnya dredeg lur. Lah kadang masa saya perlihatkan kan saya pura-pura itu tangguh. Saya terus Mas Satria ini tak tenang ke Mas, tenang terus pokoknya itu anggap saja tidak ada apa-apa, tetap pikir Allah ini ketika itu dulu gitu. Pokoknya berani lah, itu cuma berdua kok ya Mas ya. Cuma berdua lah, memang kan pasir di situ itu kan beda ya sama beda, iya pasirnya bisa nyedot gitu loh Mas. Iya, pasir di situ bisa nyedot, jadi kayak kena air itu gerong, kayak gerong terus sampai badan kita itu segini Mas ya. Segini ya. Wah itu dalam pasir. Nah, itu tanpa sadar itu Mas ya. Tanpa sadar. Bangun apa sadar kok udah segini, wah langsung naik. Kalau terus ke bawah terus bisa sampai segini tuh. Terus sama itu Mas, pas ketika saya melihat itu ombak kan gulung-gulung ya, besar banget. Nah itu kan kayak ada cahaya-cahaya. Ya. Cahaya-cahaya itu kayak gini. Kalau saya lihat itu kayak naga. Oh, kayak naga. Jadi kayak naga itu apa ya? Mulutnya itu siap menerkam. Nah itu tambah deg-degan. Iya, deg-degan. Wah iya, itu selatan tuh Parangtritis khususnya itu lumayan Mas ya. Iya. Kalau buat pemula itu mau mandi, kalau mau lihat yang aneh-aneh, yang penting niatnya bagus, ke tengah aja, ke pinggir pantai mandi jam 1 gitu, nanti kan bisa merasakan sendiri. Jadi memang ketika itu akhirnya rasa penasaran saya itu mulai muncul. Rasa penasaran saya itu udah terobati istilahnya kayak gitu. Dan benar berarti apa yang disampaikan orang-orang bahwa di situ memang apa ya? Kayak mistiknya itu sangat kuat sekali. Kalau saya rasa penasarannya mulai muncul Mas, mulai moyak terus, mulai diberi petunjuk sampai ketemu Mas Arif lama-lama, mulai dibuka di situ nanti, nah itu mulai terkuak satu-satu gitu loh Mas. Pengalamanmu kok kudu gini nopo, kok kudu ning kono nopo gitu loh Mas ya. Jadi ada memang perjalanan itu pindah-pindah terus. Iya. Ini terputar pokoknya. Sini terbongkar, terkuak, nanti pindah di tempat lain gitu. Bahkan sampai saya diberi petunjuk harus ke alas Mantingan itu. Nah, nggak tahunya di situ tuh ada lorong yang menghubungkan alas Mantingan dengan Parangtritis Mas. Kita ceritakan lain waktu tapi itu nggak nyangka nggak apa, pokoknya kok ujuk ke alas daerah Ngawi itu cuma Mantingan itu wah pokoknya besok lah seru itu nanti seru itu sama kayak Bang Lampir tanpa tahu Mas ya harus apa di situ. Jadi begitu pengalaman kita ketika pertama kali di Parangtritis. Mas Satria melihat memang di situ ada bentuk istana gaib ya Mas, istana gaib yang sangat besar, sangat megah. Terus dan saya sendiri ya memang di situ kayak ada sosok prajurit itu banyak sekali. Ada yang berkuda. Nyambut lagi Mas? Enggak tahu kalau itu. Sambut terus dia. Ada yang berkuda, ada yang jalan pakai tombak gitu ya. Tombak itu terus naga. Jadi kayak gitu loh Pak Mas, beda-beda. Iya. Sini kayak wilayah kekuasaannya itu beda-beda ya, sana naga ini ya. Beda-beda itu. Wah itu kalau dibahas bisa lanjut lagi itu. Panjang itu Mas. Bisa panjang lebar. Dan sangat memuaskan. Ya, tapi dari semua perjalanan kita itu semuanya kalau dirasakan ya keterkaitan semua Mas ya? Iya, ada keterkaitan semua ya? Semuanya. Gimana? Ya kalau menurut saya susah, kalau saya di logika itu sudah bisa, yang penting manut gitu aja kalau saya. Yang penting manut, mengikuti, dan itu kalau saya melihat seperti itu
betapa kuasanya Gusti Allah itu. Iya, Mas. Itu yang paling itu yang perlu disampaikan gitu, iya, Mas ya. Betapa Gusti Allah itu sangat kuasa. Jadi bukan sisi mistiknya yang dibesar-besarkan ya, tapi sisi dari kuasa Gusti Allah ya. Itu. Makhluk gaib itu ada yang sebegitu luar biasanya. Padahal di kalangan manusia ini melihat sesuatu yang aneh-aneh ini sudah luar biasa. Luar biasa, Mas. Dan di alam gaib itu lebih sangat luar biasa sekali. Hal-hal yang aneh-aneh itu aneh-aneh itu ada semua. Dan itu ada. Itu. Gitu, Mas. Iya. Udah cukup? Ya, kiranya cukup. Silahkan nanti dulur-dulur diambil hikmahnya daripada perjalanan kita. Silahkan mau percaya ataupun tidak. Yang jelas monggo hak jenengan semua. Yang di situ mungkin perjalanan kita kalau di logika itu ya tidak masuk akal sama sekali. Kok bisa nemu Bang Lampir, kok bisa nemu Mantingan, kok bisa nemu Ki Ageng Pamot, itu kan ya aneh loh, Mas. Nanti ya pokoknya kita bahas satu persatu, nanti kita ceritakan erat kaitannya gimana, nanti kita jabarkan lebih lanjut di segmen lain. Di segmen yang lain kira-kira ini ya dulur-dulur, pengalaman kita dari perjalanan demi perjalanan, dan yang kita sampaikan mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu pada dulur-dulur semua. Silahkan dipercaya ataupun tidak, itu hak panjenengan semua, gitu ya, Mas. Demikian dulur-dulur yang saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga di share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.